Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang eh, perencanaan, pendimensian saluran pembawa pada sistem irigasi ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, hampir sama seperti yang sebelumnya. Diketahui sebuah kebutuhan air untuk daerah irigasi pada areal itu seluas 1.850 hektar. Hektar itu berarti hektometer persegi ya, nama lainnya. Kebutuhannya adalah 2,3 meter kubik per detik. M itu adalah kemiringan dasar saluran 1:1. Kemudian B sama dengan H. Kemudian panjang saluran primernya adalah di sini 3.000 ya, bukan 3,880 meter. Elevasi sawah tertinggi itu adalah 11,72, berarti di bagian hilir ya, di bagian petak tersier elevasinya 11,72. Hitung MAR-nya di hulu pintu primer, muka air ya, di hulu pintu primer, dimensi saluran primernya, elevasi dasar saluran, dan gambar potongan melintang saluran. Di sini adalah sketsa jaringan irigasinya ya. Nanti ini adalah intake yaitu bendung, kemudian ada saluran primer. Dari saluran primer ini kemudian dipecah menjadi saluran sekunder, dari sekunder kemudian ke saluran tersier, dan di situ ada petak kuarter atau petak sawah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke data ya. Oke. Oke, berarti elevasi sawah tertinggi kita desainnya dari bagian di petak sawah ya, berarti di bagian hulu paling bawah dulu 11,72. Jadi kita dari belakang ke atas, dari bawah ke atas ya. Tinggi genangan asumsi. Di sini kalau ada kata asumsi maka boleh ya kita ganti atau kita isi sesuai sama yang saya contohkan. 0,15 meter di bagian sadap, karena kan proses dari sawah sampai ke saluran tersier maka dia harus mengalami proses genangan, kemudian dia harus melewati namanya bagian sadap tersier. Kita jumlahkan ya, jadi 12,09. Kemudian di setelah tersier maka dia akan sampai ke sekunder. Sebelum sampai sana dia akan melewati namanya terjadi kehilangan tekanan di saluran tersier, berarti kan ada perjalanan ya dari bangunan sadap sampai ke saluran sekunder, yaitu melewati saluran tersier. Kehilangan tekanannya sekitar 0,1. Kemudian sebelum sampai ke saluran sekunder maka dia di bangunan sadap. Bangunan sadap ini yang membagi tadi ya, yang membagi dari saluran sekunder ke tersier itu namanya bangunan sadap. Menangkap ya, kalau bagi itu baru yang membagi. 0,1 kita jumlahkan kembali, maka dia semakin lama kan karena akan menuju ke petak sawah, ke saluran primer, maka kan ketiganya makin tinggi ya, karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. 12,29. Kemudian sebelum sampai ke primer maka dia melewati saluran sekunder. Ada perjalanan ya. Selama perjalanan itu kita asumsikan terjadi kehilangan sebesar 0,21 meter. Kemudian di bangunan bagi asumsi juga itu kehilangannya 0,1 meter. Sampailah di ketiga di hilir saluran primer, karena saluran primer itu ada hilir, ada hulunya, yaitu 12,6 meter. Sebelum sampai ke pintu saluran primer, ini nggak kelihatan ya.
Nah, ini ada kehilangan tekanan saluran primer. Ini seharusnya ada di soalnya. Udah. Kalau di soal sebelumnya diketahui ya. Di soal sebelumnya itu diketahui kehilangannya berapa gitu ya. Nah, nanti diketahui juga lah ya. Coba kalau di soal ini kebetulan tidak diketahui, tapi nanti diketahui ya. Jadi kita anggap kehilangannya adalah 0,55 ya. 0,55 meter. Maka ketinggian di hulu saluran primer adalah 13,15. Sehingga sampai ke pintu primer kita asumsikan lagi ya. Sebelum dari saluran ke pintu, maka dia ada kehilangan tekanan di pintu itu sendiri, asumsinya 0,1. Kemudian untuk keamanan atau safety ya, selalu ya kalau dalam perencanaan itu kita masukkan namanya faktor safety 0,1, sehingga muka air rencana di hulu primer adalah 13,35. Oke, selanjutnya ya sambil perhitungan dimensi saluran primer sebagai berikut. Tadi diketahui kebutuhan airnya adalah 2,3 meter kubik per detik, panjang salurannya 3.880 meter. Kemudian kita cari kemiringan, ini bukan kemiringan dasar ya, tapi kemiringan saluran secara memanjangnya. Maka rumusnya adalah, atau I ya, delta H dibagi panjang saluran primer. Delta H dapat dari mana? Delta H itu 13,15 dikurangi 12,060. Dapat dari mana? Dari sini ya. Jadi dari ketinggian di hulu saluran primer dikurangi dengan ketinggian di hilir saluran primer. Itu namanya delta H. Oke, ya. Jadi dari situ ya, karena kan kita ingin mencari tinggi saluran primernya ya kalau di sini, karena di soal ditanyakan saluran primernya kemana, berapa kemiringannya. Oke, berarti berapa slope-nya? 0,000374. Oke, maka luas penampang saluran A-nya adalah B plus MH. Ini kan karena bentuknya trapesium ya, kita anggap bentuk trapesium, rumusnya seperti ini. Kita kurung, kemudian kali H. B-nya. Nah, kita ubah B dalam bentuk H. Kenapa? Supaya variabelnya cuma satu, yaitu H. Karena kan kalau misalkan ada dua, nggak terpecahkan ya, nggak ketemu nanti berapa nilai B atau H-nya. Boleh kita ubah H ke B atau B ke H. Di sini kita tentukan aja ya, ke H. Ke B juga boleh. Berarti kalau B tetap B, hanya kita ubah ke B, itu juga boleh. Intinya yang penting cukup hanya satu variabel saja supaya bisa terselesaikan ya nilainya. Maka diperoleh M-nya 1. Kalau di sini soalnya ditentukan. Kalau misalkan nggak ditentukan, maka Anda bisa lihat di tabel ya. Di tabel yang ada di halaman sebelumnya. Dari situ kan diketahui berdasarkan debitnya, ya kan, materialnya dan sebagainya, itu bisa ditentukan nilai M-nya. Kita masukkan H plus H. H plus H berarti berapa? 2H, hati-hati ya. Karena kan sebenarnya di depan angka H itu, huruf H itu ada angka 1. 1H tambah 1H. Berarti 2H. Kalikan H, berarti 2H kuadrat. Maka keliling basah rumusnya juga sama, yaitu B plus 2 kali H akar M kuadrat plus 1. Kita masukkan dalam, kita buat lagi dalam H ya. Maka diperoleh nilai P-nya adalah 3,7
83H ya. Kemudian kita tentukan nilai R-nya. R itu jari-jari hidrolis ya. R itu adalah A per P, maka 2H kuadrat per 3,83H, maka nilainya 0,522H. Koefisien stricklernya atau K itu adalah 60 meter pangkat sepertiga per detik. Dapat dari mana? Karena di sini salurannya kita asumsikan dari pasangan batu. Kita lihat dulu ya. Saya perlihatkan tabelnya. Ini ya striker ya. Nah, ini cari M, jadi juga bisa ya berdasarkan. Nah, ini. Nah, di sini bisa juga ya. Ini berdasarkan debit. Ya. Kalau berdasarkan material juga bisa. Nah, contohnya itu ya. Oke, kemudian kita carikannya 50 diperoleh dari tabel ya. Materialnya kita anggap dia pasangan batu. Nanti di soal saya berikan ya keterangannya. Cuma di sini terlewat tadi ya. Ini pasangan batu seluruhnya berarti nilai K-nya adalah 50. Oke, kita kembali lagi. Kita masukkan nilai Q sama dengan rumusnya ini ya. K kali R pangkat 2 per 3 kali I pangkat setengah kali A. Masukkan nanti semuanya, Q-nya 2,55, K-nya 50, R-nya 0,57H. Hati-hati karena di sini dipangkatkan 2 per 3 kali I. I-nya tadi 0,00008 ya, pangkat setengah kali A. A-nya 2H kuadrat. Jadi di sini ada satu variabel saja yaitu H ya, sehingga pasti akan bisa terselesaikan. Jadi kalau dikalikan seperti ini hasilnya, maka hanya adalah 1,7 meter. Oke, sehingga lebar saluran primernya, oh ini bukan, maaf. Oh yang bawah ya, maaf. Oh, maaf. Oh ya, di sini yang ini tadi ya, tadi masukkan nilai K, R, maaf tadi salah masukin ini ya. Soal I-nya masukkan 2H kuadrat itu adalah nilai A-nya. Diperoleh nilai H-nya adalah 1,27 meter. Kita bulatkan ya ke apa namanya? Yang umum lah ya, nggak yang koma-koma ya, karena kan ini untuk diaplikasikan di lapangan ya sebisa mungkin ya kalau 1,5, 1 gitu ya. Jadi yang benar-benar pas gitu ya dan mudah dalam pengaplikasiannya. Sehingga jadi lebar salurannya adalah karena B sama dengan H, sehingga lebar saluran primernya adalah 1,5 meter seperti hanya ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke penggambarannya. Bentar ya.